Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 1201 6114. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu mengenai tabayun. Apa yang dimaksud dengan tabayun dan mengapa tabayun itu penting? Tabayun artinya tampak, jelas, terang. Menurut Gus Dur, dalam bukunya yang berjudul Tabayun Gus Dur, tabayun adalah menjernihkan dan memperjelas suatu asal-muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham. Pentingnya tabayun. Tabayun adalah akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemuliaan ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Kemudian, mengapa tabayun itu penting dalam pemasaran? Yaitu karena tabayun merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang mukmin. Tabayun merupakan sekian satu ketaatan bagi seorang mukmin terhadap syariat ajaran agama Islam. Tabayun di dalam Al-Quran dimaknai teliti dalam menerima berita dari orang lain, walaupun datangnya dari orang mukmin. Kemudian coba sebutkan surah-surah yang ada menjelaskan tabayun dan bacakan surat tersebut dan isi kandungannya. Baik, di sini saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binabai'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalatim fatushbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang isi kandungannya adalah jika ada seseorang yang pasti datang kepada kita dengan membawa berita, maka kita harus teliti dalam kebenarannya agar kita tidak mencelakakan suatu kaum karena keteledoran kita, karena tidak teliti. Karena jika tidak teliti, maka pada akhirnya kita menyesali perbuatan tersebut. Kaitan antara surat Al-Hujurat ayat 6 dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran, dan sebutkan surah yang menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk dan pedoman hidup manusia dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Al-Quran adalah sumber pokok dan mata air
yang memancarkan ajaran-ajaran Islam. Surat yang menjelaskan tentang Al-Quran yaitu Quran Al-Isra ayat 9, kemudian Quran Surah Al-Isra ayat 82, isi kandungan surat Al-Isra ayat 9 yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pujian kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, sebagai kitab samawi paling agung dan paling luas cakupannya, mencakup semua jenis ilmu, kitab yang paling terakhir yang bersumber dari Rabbul Alamin. Isi kandungan surah Al-Isra ayat 82. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit kejahilan, yaitu syirik dan kesesatan. Kemudian selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang globalisasi informasi dan komunikasi? Bagaimana pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran? Globalisasi informasi dan komunikasi adalah pengaruh mendunia proses pemberitahuan dan pendapat dan juga peristiwa untuk dapat menjadi informasi, ide atau gagasan, dan juga harus dinyatakan baik dalam tulisan isyarat atau tertulis. Pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran, kita dapat mengetahui proses pemasaran karena adanya proses pemberitahuan itu sendiri. Kemudian soal yang keenam, baca surat Al-Hujurat ayat 6 dan isi kandungan dari surat Hujurat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum bi naba'im fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatushibu ala ma fa'altum nadimin. Yang memiliki surat kandungan, yaitu setelah kelompok ayat-ayat yang lalu menguraikan tuntunan bagaimana bertata krama dengan Rasulullah. Kelompok ayat ini menguraikan bagaimana berlaku dengan sesama manusia, termasuk kepada orang fasik. Diawali dengan tuntunan bagaimana menghadapi orang fasik. Allah berfirman, wahai orang-orang yang berfirman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita yang penting, maka janganlah kamu tergesa-gesa menerima berita itu, tapi telitilah terlebih dahulu kebenarannya. Kemudian soal yang ke-7, surat Al-Hujurat ayat 12 dan apa isi kandungan? Isi kandungannya yaitu ini berisi tentang larangan bergosip dan berprasangka buruk kepada orang lain. Tentunya berprasangka buruk kepada sesama manusia sebenarnya dilarang oleh agama maupun, dan jangan mencari keburukan orang lain. Kaitan antara surah Al-Hujurat ayat 12 dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian surah Al-Isra ayat 9 dan apa isi kandungan dari surat tersebut. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pujian terhadap kitab yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk Al-Quran sebagai kitab samawi
paling agung dan paling luas cangkupnya, menyangkut semua jenis ilmu kitab yang paling terakhir yang bersumber dari Rasul Rabbul Alamin. Kemudian isi kandungan surat Al-Isra ayat 82. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit kejahilan, yaitu syirik dan kesesatan. Kemudian surah Al-Imran ayat 14 dan apa isi kandungan surat Al-Imran ayat 114. Dan ini apa kaitannya antara surah Al-Imran dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan? Isi kandungan surah Al-Imran ayat 114, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kaitan antara surah Al-Imran dengan pemasaran itu dilakukan oleh perusahaan. Kemudian soal yang 10, surah Al-Isra ayat 36, surat ke-17, dan apa isi kandungan surat Al-Isra ayat 36 ini, dan apa berkaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Isi kandungannya yaitu larangan berkomentar tanpa ilmu. Pada dasarnya setiap manusia dilarang sembarangan berbicara dan berbuat sesuatu tanpa didasari ilmu dan kebenaran. Tidak semua yang didengar di telinga melintas di benak pikiran, dan semua yang sampai kepada kita harus diterima. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 70 dan apa isi kandungan surat Al-Ahzab itu. Isi kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur dan tidak menipu, tidak menyimpang dari kebenaran. Dan surah Al-Ahzab ayat ini menunjukkan pentingnya kejujuran hingga Allah menyebutkan secara khusus meskipun berkata jujur adalah bagian dari ketakwaan. Kemudian surah Qaf ayat 8 dan apa isi kandungannya, menjelaskan tentang tugas dari malaikat. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tidak ada suatu kata yang mencangkupnya yang mengandung kebaikan maupun kejahatan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat dan sangat teliti. Kemudian soal yang ke-13, surah At-Taubah ayat 67 dan surah An-Nur ayat 15 dan isi kandungannya, dan sebutkan isi kandungannya. Isi kandungan surat At-Taubah 67 membahas tentang perilaku orang-orang munafik yang tidak mau ikut berjihad di jalan Allah dan tidak mau mengorbankan hartanya untuk kepentingan agama. Orang-orang munafik balasannya neraka jahanam, dan orang-orang yang mengikuti perintahnya akan mendapatkan balasan juga. Dan jika mereka melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka pula.
Soal yang ke-14, bagaimana perbedaan penafsiran Aid Al-Qarni dan Muhammad Quraisy Shihab tentang ayat-ayat tabayun. Muhammad Quraisy Shihab menggunakan metode tahili dalam menafsirkan ayat-ayat tentang tabayun, misalnya surah Al-Hujurat ayat 6, sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan metode ijmali dalam menafsirkan ayat-ayat tentang tabayun. Corak penafsiran Muhammad Quraisy Shihab menggunakan corak tafsir al-adabi, al-ijma atau sosial kemasyarakatan, sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan corak tafsir sufni al-isyarani. Soal yang ke-15, bagaimana persamaan penafsiran Aid Al-Qarni dan Muhammad Quraisy Shihab tentang ayat-ayat tabayun. Dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, menurut Muhammad Quraisy Shihab dan Aid Al-Qarni, mereka sama-sama mengartikan tabayun sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Tabayun merupakan perintah Allah yang merupakan ansuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati. Tujuan tabayun yaitu 1. Menjaga keharmonisan manusia, 2. Menjaga jiwa dan harta manusia, 3. Pertanda kematangan akal dan cara berpikir, menjaga kehormatan dan ketenteraman masyarakat dan keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa disadarkan pada studi dan penelitian. 5. Menjauhkan keraguan serta isi dan tipu daya setan. Yang 6. Mengokohkan kaum muslim. Soal selanjutnya menjelaskan tentang urgensi tabayun dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi. Tabayun sangat urgen di dalam komunikasi, terlebih bagi masyarakat saat ini mengalami keterbukaan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi. Karena itu diperlukan tabayun sebagai sikap untuk memperhatikan kualitas informasi yang diterima dan disampaikan. Dampaknya diharapkan komunikasi terbangun secara efektif sekaligus memiliki landasan teologis. Faktor-faktor sosialnya yaitu adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku, dan lain-lain. Variabel ekonomi berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapatan produk nasional, dan lain-lain. Selanjutnya coba jelaskan lingkungan bisnis dalam perspektif Islam. Lingkungan bisnis dalam perspektif Islam, lingkungan bisnis adalah faktor yang memengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Atau ada juga yang mendefinisikan lingkungan bisnis sebagai segala sesuatu yang memengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Kemudian sebutkan dan jelaskan variabel-variabel lingkungan bisnis.
Variabel berarti objek penelitian. Variabel lingkungan bisnis adalah suatu objek dalam lingkungan bisnis. Yang pertama, variabel sosial, faktor yang demografik atau demografis seperti jumlah penduduk, komposisi keadaan wilayah, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau area. Faktor gaya hidup, selera masyarakat, tren yang sedang digandrungi, dan lain-lain. Faktor sosial, adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku, kebiasaan. Variabel ekonomi berkaitan dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan, investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapat produk nasional, dan lain-lain. Kemudian bagaimana perspektif Islam terhadap, silakan baca artikel mengenai pengantar bisnis Islam, perusahaan dan lingkungan bisnis Islam. Kira-kira apa yang dapat Anda peroleh dan bagaimana Anda menerapkannya dalam menjalankan bisnis. Tentunya dalam menerapkan dan menjalankan bisnis yang harus dilakukan dan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dunia bebas. Etika dan norma itu pun perlu diterapkan agar kita sebagai pengusaha atau pedagang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dengan usaha yang dijalankan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh simpati dari masyarakat. Pada akhirnya etika tersebut membentuk para pengusaha atau pedagang yang bersih dan dapat memajukan serta membersihkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama. Soal yang berikutnya, bagaimana ciri-ciri perusahaan Islami dan perusahaan non-Islami. Ciri-ciri perusahaan Islami: yang pertama, memiliki sertifikat jaminan halal. Yang kedua, mendapatkan status A di seluruh fasilitas yang terdaftar. Yang ketiga, melakukan perpanjangan tepat waktu. Yang keempat, tidak ada kelemahan saat audit selama 4 tahun terakhir atau bukan hasil perbaikan kelemahan. Dalam bisnis konvensional sifatnya tidak terbatas, maksudnya selama ada permintaan dalam bisnis konvensional akan menyediakan permintaan tersebut tanpa pemikiran dampak kedepannya. Sebagai contoh di nomor 26 nanti dan dalam video. Apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis? Berbicara tentang bisnis Islam sangat erat hubungannya dengan muamalah yang berdasarkan syariat Islam. Pemahaman tentang perusahaan dan lingkungan bisnis Islam dewasa ini sangat diperlukan bagi pelaku usaha muslim guna menunjang pemahamannya terkait perusahaan serta lingkungan bisnis Islami. Dan sesuai dengan prinsip Islam meliputi nilai-nilai moral luhur seperti sifat adil, jujur, amanah, profesional, transparan, al-amin atau dapat dipercaya, terhindar dari kata haram dan zalim. Semua prinsip dan sifat yang mengandung nilai moral ilmu inilah yang menjadi prinsip dasar dalam melakukan beragam praktik bisnis lagi perilaku usaha muslim. Kemudian jelaskan perbedaan antara perusahaan Islam dan perusahaan non-Islam.
perusahaan Islam, yaitu Islam bukanlah agama anti bisnis, tapi Islam adalah agama yang mengatur kegiatan bisnis dalam Islam. Dan Islam bukanlah agama yang melarang bisnis, tapi Islam adalah agama yang mendukung kegiatan bisnis Islam yang tidak pernah melarang umatnya untuk bermuamalah atau berbisnis. Bahkan Islam memberi nilai kebebasan dalam melakukan aktivitas dalam bermuamalah, berbisnis. Kendati pun demikian bahwa perbandingan atau perbedaan antara perusahaan Islami dan non-Islami adalah sebuah keniscayaan. Artinya pelaku bisnis Muslim boleh bermuamalah dengan yang non-Muslim, di mana Islam membawa rahmat, bukan malah menjauhi perusahaan yang dipimpin non-Muslim, sehingga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia khususnya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Kemudian soal 26 jelaskan perbedaan lingkungan bisnis Islam dan lingkungan bisnis non-Islam. Lingkungan bisnis konvensional atau non-Islam sifatnya tidak terbatas, maksudnya selama adanya permintaan maka bisnis konvensional akan menyediakan permintaan tersebut tanpa memikirkan dampak ke depannya. Sebagai contoh, jika ada permintaan minuman keras, bisnis konvensional akan menyediakannya untuk pasar. Hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam bisnis Islam. Lingkungan bisnis Islam memiliki kebutuhan yang sifatnya terbatas. Dalam hal ini, ketika ada permintaan atas suatu kebutuhan, pelaku bisnis Islam harus bisa memilih untuk mencegah dampak yang buruk. Soal yang ke-27, Anda memilih perusahaan Islami atau non-Islami. Mengapa? Di sini saya memilih perusahaan Islami. Hal ini dikarenakan perusahaan atau lembaga yang belum Islami dikhawatirkan terdapat transaksi yang dilarang oleh syariat, semisal transaksi bunga pada bank konvensional, di mana bunga bank jelas-jelas dilarang. Namun, bunga pada perusahaan atau lembaga keuangan boleh dimanfaatkan dengan keadaan hajah atau darurat. Kemudian soal yang ke-28 jelaskan urgensi lingkungan bisnis Islami. Urgensi lingkungan bisnis Islam di Indonesia perlu diwujudkan guna memberikan pemahaman bagi pelaku bisnis Muslim dan dalam memilah dan memilih lingkungan bisnis yang Islami. Misalnya pelaku bisnis berinvestasi di perbankan syariah dan tidak di bank non syariah. Soal 29, silakan baca artikel tentang makalah manajemen tentang analisis lingkungan dan bisnis dan coba jelaskan isi makalah manajemen tersebut. Manajemen tentang bisnis, lingkungan bisnis sebagai segala sesuatu yang memengaruhi aktivitas bisnis dalam melakukan lembaga, organisasi, atau perusahaan. Lingkungan bisnis dapat dispesifikasikan menjadi lingkungan internal dan eksternal. Variabel-variabel lingkungan bisnis terdiri dari variabel ekonomi Islam, ekonomi sosial, politik, dan teknologi. Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Lingkungan bisnis adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi kegiatan bisnis yang kita lakukan. Oleh karena itu, lingkungan bisnis sangat penting untuk dipelajari oleh para pembisnis, khususnya lagi mereka yang ingin berbisnis berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir, apa manfaat
dari membaca artikel-artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yang sudah manfaat saya membaca artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yang sudah Bapak posting dan Bapak jelaskan. Tentunya tabayun sangat penting karena kita meneliti sebelum memberi sesuatu, yang mencari informasi tentang sesuatu yang ingin kita beli tersebut, kemudian mengetahui tujuan dari tabayun. Baik, demikian kiranya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.